dan selamat siang. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Marke Manik. Saya Karina Sapitri Lubis. Dan saya Nuraji Jaritonga. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai rekonsiliasi fiskal dan praktik pengisian SPT tahunan pajak penghasilan. Saksikan video berikut ini guys. Oke teman-teman, dalam pembahasan kali ini, adapun yang melatar belakangi rekonsiliasi fiskal ini dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi atau komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Nah, perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba atau rugi suatu entitas wajib pajak. Dari latar belakang tersebut, ada pertanyaan yang muncul dan pertanyaannya itu adalah apakah suatu entitas harus melakukan pembukuan untuk memenuhi kedua tujuan tersebut? Jika suatu entitas wajib pajak harus menyusun 2 laporan keuangan yang berbeda. Karena dengan menyusun laporan keuangan yang berbeda, hal itu akan menimbulkan pemborosan waktu, tenaga, dan uang juga, dan akan tidak tercapainya tujuan dan menghindari manipulasi pajak. Nah, dari pertanyaan tersebut, oleh Bambang Kesit pada tahun 2001, beliau mengatakan cara mengatasi masalah tersebut dapat digunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, laporan keuangan fiskal harus disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Yang kedua, laporan keuangan fiskal ekstra akuntabel dengan laporan keuangan bisnis. Dan yang terakhir, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah yang pertama, perbedaan prinsip akuntansi, yang dimana meliputi prinsip konservatisme, prinsip harga perolehan, dan terakhir ada prinsip pemadanan. Yang kedua ada perbedaan metode dan prosedur akuntansi, yang dimana meliputi yang pertama metode penilaian persediaan, yang kedua metode penyusutan dan amortisasi, dan yang ketiga ada penghapusan piutang. Terakhir, perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya, yang dimana penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Yang kedua, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Yang ketiga, pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurangan penghasilan bruto. Tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Oke sobat perpajakan, jadi menurut akuntansi dan menurut fiskal, penghasilan dan biaya atau pengeluaran terbagi menjadi 2 perbedaan. Yang pertama, perbedaan tetap atau permanen, dan yang kedua, perbedaan sementara atau waktu. Yang mana perbedaan tetap adalah terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Contohnya itu adalah seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, serta penghasilan lain yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Nah, sedangkan yang kedua tadi adalah perbedaan waktu yang terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Contohnya itu adalah pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harga berwujud, amortisasi, hak tak berwujud atau hak penilaian persediaan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah teknik rekonsiliasi fiskal. Nah, teknik rekonsiliasi fiskal ini ada 4. Yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi tersebut dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti itu mengurangi laba menurut fiskal. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah penghasilan tersebut, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto, menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut. Yang berarti menambah laba menurut fiskal. Dan yang terakhir adalah, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto, maka menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Nah, selanjutnya ada penyesuaian fiskal, terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu positif dan negatif. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita masuk ke contoh soal. Dimana di sini ada contoh laporan laba rugi PT Trawaca pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Ini kan sebelumnya tadi hanya ada akun dan nilai menurut komersil saja. Dimana pada akun hanya peredaran usaha, unit usaha sekian, terus dikurangi dengan harga pokok penjualan sekian, terus laba kotornya sekian. Dan kita nggak usah lihat yang ini dulu ya teman-teman. Nggak usah lihat yang ini dulu, sahabat bisa langsung lihat laba bersih. Laba bersihnya adalah 2.855 juta sekian. Nah, apakah laba bersih ini langsung dihitung pajak? Seperti yang telah dijelaskan di awal, itu tidak. Maka untuk menghitung pajak sesuai dengan tarifnya, maka ini harus dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu. Nah, kita buat kolom di sebelahnya, yaitu yang pertama koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Dan yang ketiga, laba rugi fiskal. Atau setelah dilakukannya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif tadi. Kenapa harus ada dua? Ada dua yang positif dan negatif, karena ini akan memudahkan kita ya sahabat. Misalnya saja, ini peredaran usaha, ini tidak dikoreksi, dan ini tetap dituliskan. Terus harga pokok penjualan tidak dikoreksi, ini tetap. Dan dari peredaran usaha harga pokok ini sampai dengan laba operasi itu tidak dituliskan karena ini hanya sebagai contoh. Namun ini bisa saja nanti akan ada koreksi, akan dilakukan koreksi. Cuman pada contoh ini kami tidak melakukan koreksi. Namun di bawah ini yang ini pendapatan bunga ini kami melakukan koreksi, yang mana pendapatan bunga ini menurut laba komersil dapat dikoreksi ditambahkan sebagai penghasilan. Karena menurut Undang-Undang Perpajakan, pendapatan bunga ini merupakan pendapatan yang dikenakan pajak final, maka ini harus dikeluarkan. Tidak boleh ditambah, sehingga dilakukan koreksi negatif itu mengurangi laba fiskal. Kemudian yang kedua, biaya piknik karyawan dilakukan koreksi positif. Karena di sini didapat biaya karyawan menurut undang-undang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya. Meskipun butuhkan massa, menurut komersil bisa tetap, tapi ini tidak bisa. Kemudian denda pajak PPh pasal 21 sama komersil ini dikurangkan. Lalu menurut undang-undang pajak tidak boleh, sehingga harus koreksi positif. Biaya penelitian tidak dikoreksi, kosong. Sumbangan ke rekanan dilakukan koreksi karena tidak diperbolehkan undang-undang perpajakan. Jadi gini, sebenarnya beberapa boleh disumbangkan, jadi tidak sesuai undang-undang, maka harus dilakukan koreksi sehingga dia berada di koreksi positif, yaitu menambah laba fiskal. Biaya pemeliharaan rumah direktur dikurangkan komersil, tapi tidak boleh dikurangkan di fiskal, sehingga harus 12.600.000 itu berada di koreksi positif. Selanjutnya begitu seterusnya sampai ke bawah, sehingga keluarlah total koreksi positif sekian dan koreksi negatif sekian. Ketika sudah dilakukan koreksi, maka ketemu laba fiskal sekian, di mana laba fiskal sekian itu didapat dari total komersil ditambahkan koreksi fiskal positif, kemudian dikurangkan dengan koreksi fiskal negatif, yang mana dari hasil yang ditambahkan tadi, maka ketemulah laba rugi fiskal, yang mana ini digunakan sebagai acuan untuk menghitung PPh badan sesuai dengan tarif yang berlaku.